Beberapa waktu lalu, nama Billy Lab kembali jadi bahan perbincangan panas di komunitas K-pop. Kali ini bukan soal comeback atau debut grup baru, tapi soal keputusan pengadilan yang cukup mengejutkan banyak orang. Karena pengadilan resmi menolak gugatan Billy terhadap channel YouTube Fast View. Padahal sebelumnya Billy menggugat channel itu karena dianggap menyebarkan fitnah terhadap artis mereka, termasuk soal dugaan plagiarisme antara Ailit dan New Jeans sampai isu album Pusing atau Sajegi. Tapi yang bikin situasi makin ramai, isi dokumen pengadilannya sekarang mulai tersebar online dan dibahas besar-besaran oleh netizen Korea. Karena ternyata alasan gugatan itu ditolak jauh lebih kompleks dari yang banyak orang kira. Jadi sebenarnya apa isi putusan pengadilan tersebut? Kenapa pengadilan menganggap video-video itu bukan fitnah? Dan kenapa banyak netizen malah kembali membawa nama Hype, Min Hee Jin, sampai New Jeans ke dalam perdebatan ini? Kita bahas pelan-pelan. Jadi awal masalahnya berhubungan dengan konflik besar yang pecah tahun 2024 lalu antara Hype dan Min Hee Jin. Waktu itu, Hype melakukan audit terhadap Adore dengan tuduhan bahwa Min Hee Jin mencoba mengambil alih kendali manajemen perusahaan. Tapi di sisi lain, Min Hee Jin membantah tuduhan tersebut dan justru mulai menyinggung adanya kemiripan konsep antara New Jeans dan Ailit. Dari situlah isu plagiarisme mulai meledak besar di internet. Mulai dari konsep visual, styling, atmosfer promosi, sampai arah branding grup. Semuanya dibanding-bandingkan oleh netizen. Dan karena konflik ini melibatkan perusahaan besar serta grup rookie yang sedang naik daun, pembahasannya langsung menyebar luas ke media, forum online, YouTube, sampai komunitas internasional. Nah, di tengah situasi itu muncul channel YouTube bernama Fast View yang ikut membuat berbagai video terkait kontroversi tersebut. Video mereka membahas banyak hal, mulai dari dugaan plagiarisme, isu album Pusing, rumor soal idol, sampai berbagai komentar netizen yang sedang viral waktu itu. Masalahnya, Billy menganggap beberapa konten tersebut sudah masuk kategori fitnah dan pencemaran nama baik. Akhirnya mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi hasil akhirnya justru tidak sesuai harapan mereka. Dalam dokumen pengadilan yang ramai dibahas baru-baru ini, hakim menjelaskan alasan kenapa gugatan tersebut ditolak. Dan salah satu poin terpentingnya adalah pengadilan menganggap isu yang dibahas dalam video Fast View termasuk isu publik yang memang layak dikritik dan diawasi masyarakat, termasuk dugaan plagiarisme dan praktik album Pusing. Menurut pengadilan, plagiarisme bukan sekadar masalah antar individu atau perusahaan saja, karena kalau benar terjadi, dampaknya bisa merusak kepercayaan publik terhadap karya kreatif dan juga mengganggu persaingan yang sehat di industri musik. Jadi pembahasannya dianggap punya kepentingan publik. Lalu soal album Pusing atau Sajegi juga dianggap penting untuk dibahas karena bisa mempengaruhi pasar album dan budaya konsumsi fans. Intinya, pengadilan melihat bahwa topik-topik itu memang wajar menjadi bahan diskusi publik. Dan itu jadi salah satu alasan utama kenapa tuntutan Billy tidak dikabulkan. Tapi yang paling menarik sebenarnya ada di bagian lain dokumen tersebut. Karena pengadilan juga menyinggung soal proposal perencanaan New Jeans yang disebut tampaknya diberikan Hype kepada Billy Lab dan kemudian digunakan dalam perencanaan Ailit. Kalimat ini langsung bikin internet heboh, karena selama ini isu kemiripan antara New Jeans dan Ailit memang sudah jadi perdebatan panjang. Ada yang merasa konsep mereka terlalu mirip. Ada juga yang bilang itu cuma tren visual yang kebetulan serupa. Dan tentu aja sampai sekarang, topik ini masih sangat sensitif di fandom K-pop. Apalagi setelah bagian dokumen itu tersebar, banyak netizen merasa pengadilan seperti mengakui bahwa memang ada dasar kenapa isu plagiarisme sempat muncul. Walaupun tentu saja itu bukan berarti pengadilan secara resmi menyatakan Ailit melakukan plagiarisme. Ini penting dibedakan karena di internet kadang potongan dokumen langsung dipakai untuk menarik kesimpulan besar tanpa melihat konteks keseluruhan. Selain itu, ada bagian lain yang juga ramai dibahas, yaitu soal bagaimana channel Fast View menyusun kontennya. Menurut pengadilan, banyak video mereka sebenarnya banyak mengutip komentar netizen, bukan membuat pernyataan langsung sebagai fakta. Contohnya seperti, bukankah ini mengejek kontroversi tertentu? Atau apakah dia melakukan sodot lemak? Jadi formatnya lebih seperti memperlihatkan reaksi publik yang sedang beredar online. Dan karena mereka tidak menyampaikan tuduhan secara langsung atau definitif, pengadilan menilai itu masih masuk dalam batas kebebasan berekspresi. Nah, poin ini justru memicu perdebatan baru. Karena ada netizen yang mulai khawatir keputusan ini bisa membuka celah bagi channel-channel gosip untuk lolos dari tuntutan hukum hanya dengan memakai format kutipan komentar netizen. Dan jujur saja, kekhawatiran itu cukup banyak muncul. Karena kalau semua rumor dibungkus dengan kata netizen, batas antara kritik, gosip, dan fitnah bisa jadi makin abu-abu. Di sisi lain, ada juga netizen yang malah kali mengkritik Hype dan Billy. Beberapa komentar Keynes yang viral bahkan menyebut mereka merasa kasihan pada New Jeans karena konflik ini terus menyeret nama grup tersebut. Ada juga yang mengatakan Hype seharusnya meminta maaf atas dokumen internal yang sebelumnya sempat menuai kontroversi. Sementara sebagian netizen lain justru merasa keputusan pengadilan ini bisa berbahaya untuk masa depan industri K-pop. Karena idol mungkin akan semakin sulit melindungi diri dari rumor online. Jadi opini publik benar-benar terbelah. Ada yang melihat keputusan
ini sebagai kemenangan kebebasan berekspresi, ada juga yang melihatnya sebagai keputusan yang bisa membuat budaya hate content makin liar. Dan sebenarnya dua sisi itu sama-sama punya alasan yang cukup masuk akal. Yang menarik lagi, pengadilan juga menyebut bahwa seluruh video flash view membahas tokoh publik atau isu yang memang sudah menjadi konsumsi publik saat itu, termasuk konflik hype dan minhijin, yang memang waktu itu hampir setiap hari muncul di media. Jadi menurut pengadilan, pembahasan tersebut tidak dianggap melampaui batas perlindungan kebebasan berekspresi. Tapi tentu saja ini bukan berarti semua rumor otomatis dibenarkan, karena konteks kasus ini cukup spesifik. Hakim menilai cara penyampaian flash view masih berada di area komentar publik dan bukan tuduhan langsung yang bersifat pasti. Makanya gugatan fitnahnya gagal. Dan sejak dokumen ini ramai dibahas lagi, nama Ailit, New Jeans, Hype, Believe, sampai Minhyjin otomatis kembali trending di komunitas K-pop. Banyak fans lama yang kembali membuka konflik tahun 2024. Ada yang merasa keputusan ini memperkuat dugaan mereka sejak awal. Ada juga yang capek karena drama ini terus berulang dan kembali menyeret para idol yang sebenarnya berada di tengah konflik perusahaan besar. Karena pada akhirnya yang paling terkena dampak memang para artisnya, baik Ailit maupun Nujin sama-sama terus jadi sasaran debat online. Padahal sebagian besar keputusan bisnis tentu berada di level perusahaan. Dan sampai sekarang topik ini masih jauh dari kata selesai karena setiap dokumen baru, setiap komentar baru, dan setiap keputusan hukum baru selalu memicu gelombang diskusi baru lagi di internet. Jadi untuk sekarang yang bisa dipastikan adalah pengadilan menolak gugatan Believe terhadap channel Festview karena isi videonya dianggap masih berada dalam ranah isu publik dan kebebasan berekspresi. Tapi di saat yang sama, keputusan ini juga membuka diskusi baru tentang batas antara kritik, rumor, dan fitnah di era konten online sekarang. Dan melihat reaksi netizen yang masih sangat terbelah, sepertinya kontroversi antara Hype, New Jeans, Ailit, dan Minhyjin masih akan terus dibahas cukup lama ke depan. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah keputusan ini memang masuk akal atau justru berbahaya untuk dunia K-pop dan budaya internet sekarang?